Saudari-saudaraku terkasih, pada kesempatan yang baik ini saya ingin sedikit memberikan pengantar sekaligus ucapan terima kasih kepada Frater Ben yang telah melaksanakan tahun orientasi pastoral di paroki kita. Sebelum saya mengucapkan terima kasih, saya ingin mengawali dengan apa itu tahun orientasi pastoral. Salah satu tahapan dari pendidikan calon imam, karena seorang frater atau calon imam diminta untuk mencoba orientasi atau observasi atau belajar mempraktekkan ilmunya yang diperoleh di pendidikan dengan secara langsung belajar mengamati sambil praktek di medan karya, yakni di paroki. Seorang frater belum menjalankan tugas, tetapi mengamati sambil mempraktekkan. Maka beberapa tugas, beberapa pekerjaan, beberapa karya dilakukan bukan untuk menyelesaikan persoalan, tapi belajar mengamati sambil mencoba apa yang bisa dibuat dan sumbangan apa yang bisa dilakukan, sekaligus mengeterapkan apa yang ia pelajari di bangku kuliah. Para frater yang top diletakkan di paroki karya. Artinya itu paroki yang memang memungkinkan frater belajar banyak dari karya-karya pastoral. Selama di paroki kita, Frater Ben saya minta untuk belajar mengamati dahulu bagaimana cara rapat dewan paroki, bagaimana cara mendampingi UMK, bagaimana cara mendampingi kelompok-kelompok tertentu. Mengamati kemudian sambil menjalankannya. Sekaligus disitulah frater belajar untuk tanda kutip, nanti kalau saya jadi seorang imam sudah ada gambaran karya yang akan digelutinya. Oleh karena itu maka frater diberi banyak waktu untuk itu, tetapi tidak terikat. Biarkan sebanyak mungkin belajar, sebanyak mungkin berorientasi di bidang yang macam-macam. Ini dan itu supaya nanti semakin terampil. Nah, selama di paroki ini saya melihat Frater Ben sudah belajar banyak. Hanya sayang dari mulai Maret sampai akhirnya pulang tidak ada waktu untuk belajar yang lain karena ada pandemi COVID-19, sehingga prakteknya lebih pada melayani live streaming. Frater sudah menjalani bagaimana cara rapat dewan paroki, sudah menjalani bagaimana kunjungan keluarga, kunjungan pastoral, bagaimana berbagi dalam arti peduli kepada orang-orang kecil, bagaimana paroki menyikapi situasi seperti ini, bagaimana mengumpulkan barang-barang dibagikan, sudah dialami. Dalam liturgi sudah bagaimana berkhotbah, bagaimana pendalaman iman, bagaimana difusi dan sebagainya. Pendek kata, selama di paroki ini frater sudah banyak belajar. Tentu itu belum mencukupi, tapi sebagai orientasi yang akan dibawa pulang ke skolastikat untuk belajar lebih lanjut, pasti akan banyak gunanya. Dan mempersiapkan diri kebutuhan umat
macam apa yang ia temukan di paroki ini. Maka kalau saya lihat sebagai lahan orientasi, frater sudah cukup. Artinya dia sudah mengumpulkan banyak bahan dan masukan yang akan diolah untuk bekal nanti ketika menjadi seorang imam. Oleh karena itu, pada kesempatan yang indah ini, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada frater yang sudah meringankan tugas kami juga, para Romo. Kita sungguh terbantu ketika kami hanya bertiga dengan rata-rata usia yang 2 sudah lanjut, saya sudah setengah lanjut. Itu berarti perlu tenaga muda untuk berkarya, dan frater siap untuk itu. Maka atas nama Romo-Romo, atas nama Dewan Paroki, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Frater Ben yang sudah benar-benar secara serius sungguh-sungguh untuk melaksanakan tahun orientasi pastoral di paroki Atmotirono. Tentu tidak mudah karena Frater bukan orang Jawa, masuk ke tengah-tengah orang Jawa dan orang keturunan Tionghoa. Tapi saya lihat, saya amati, Frater tidak begitu sulit, mudah untuk masuk, mudah untuk bergaul. Maka terima kasih untuk pelayanan selama ini. Semoga nanti Frater melanjutkan atau apa yang diperlukan ini sungguh-sungguh dihidupi, diolah untuk bekal menjadi seorang imam. Harapan saya 2 tahun lagi kita bertemu dengan martabat yang berbeda, tidak lagi frater tapi menjadi seorang imam yang sungguh tangguh. Apa yang baik dari paroki ini silahkan diterima, dilanjutkan. Apa yang kurang baik ditinggalkan saja, tidak usah dibawa, agar nanti frater benar-benar menjadi seorang imam seperti yang diharapkan oleh umat. Selama orientasi pasti akan mendengarkan apa yang diharapkan, dan selama 2 tahun ke depan itu yang harus dipenuhi agar nanti benar-benar menjadi imam yang sungguh diharapkan oleh umat, yang mendambakan gembala yang baik, gembala yang cakap, dan gembala yang melayani. Terima kasih frater sudah mau belajar di tempat ini, belajar untuk berpastoral, dan belajar untuk membentuk pribadi sebagai seorang imam yang sungguh-sungguh tangguh berjuang menuju kepada imamat yang sungguh diharapkan. Sekali lagi, terima kasih untuk seluruh dedikasi, pengabdian, karya, dan orientasi frater di paroki ini. Semoga kelak menjadi imam yang sungguh diharapkan kita bersama. Terima kasih, selamat jalan dan sampai bertemu lagi. Pengalaman waktu saya memimpin ibadat devosi keluarga kudus di wilayah 1, Di situ wilayahnya itu pada umumnya umat suku Tionghoa suku Tionghoa. Di akhir devosi itu saya disuguhkan makanan-makanan macam-macam. Dan saya salah satu yang gak suka bumbu Cina begitu bumbu Cina yang baunya itu membuat saya nggak nafsu makan begitu. Tapi saya spontan langsung memilih karena di situ ada ini pisang rebus. Nah, saya langsung ke situ, saya langsung ke tempat itu, langsung mengambil pisang itu. Nah, ketika dilihat umat-umat di situ, mereka malah kok frater kok wong desa tenan iki malah makan pisang rebus. Ya saya langsung ngomong saja, saya memang gak suka saya memang gak suka makanan bumbu Cina itu. Tapi akhirnya mereka menerima dan malah mereka menertawakan kebiasaan saya yang memang dari desa seperti itu
Tapi itulah pengalaman yang membuat saya sungguh senang di tempat ini. Dalam hidup bersama di pastoran itu, khususnya saya ditemani 3 orang romo, pastor kepala, romosan, ya, dan juga didampingi oleh 2 orang pastor yang sungguh luar biasa, pastor atau dipanggil Romo Niko dan Romo Narko. Ada satu istilah yang mungkin kalau orang luar datang pasti tidak mengerti, ya, khususnya di dalam kehidupan di pastoran kami, istilah saumpomo, ya, saumpomo. Pasti kalau ketika saya mengatakan saumpomo itu mungkin pikirannya itu kemana-mana. Tapi di sini luar biasa. Saumpomo itu sama dengan segelas teh, segelas es teh, ya, segelas es teh yang selalu diminta sama Romo Narko karena beliau senang minum es teh. Ya. Dan biasa kalau sudah mendengar karyawan, ya, khususnya itu di sini Pak Kirman, Mbak Jung, atau anaknya Denny atau Lia, itu kalau melintasi pastoran itu langsung saumpomo, itu langsung mereka tahu, ya, mereka tahu. Oh, ini pasti ST, ya, langsung ST. Ini luar biasa, artinya meskipun sebuah istilah tapi langsung dipahami. Arti itu menunjukkan bahwa di sini itu sehati, ya, seperasaan, juga saling memperhatikan di situ. Ya, pengalaman berkesan. Ada satu pengalaman yang membuat saya itu sendiri tertawa, ya, sendiri tertawa. Waktu itu saya masuk base campnya OMK, ya, masuk base campnya OMK. Saya masuk dan ternyata OMK-nya belum mengenal saya. Jadi mereka memanggil saya Mas, bahkan panggil saya Om. Soalnya mukaku tua, muka tua, jadi ya seperti itulah. Nah, tapi perlahan dari situ, dari ketidaktahuan mereka merasa penasaran dengan saya. Nah, tiba-tiba ada satpam yang lewat, ya, ada satpam yang lewat panggil saya Frater Ben. Nah, di situ spontan langsung terbahak, ya, tertawa terbahak sama OMK. Jadi wah, suasananya makin enak, ya, makin hangat, Nah, disitulah saya mulai masuk, ya, mulai berdinamika bersama OMK karena saya melihat OMK itu sungguh hangat di situ, ya. Setelah pengalaman saya diterima oleh umat pada umumnya, khususnya umat Paroki Keluarga Kudus Atmodirono, yang membuat saya menemukan bahwa saya sungguh dicintai, saya sungguh disayang, dan saya sungguh didukung dengan doa dan juga nasihat-nasihat yang diberikan kepada saya dalam menempuh jalan panggilan ini. Jadilah garam dan terang dunia, bahwa beranilah untuk terlibat dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak hanya dalam bermasyarakat, tapi juga di dalam kehidupan beragama dan juga dalam kehidupan lebih khususnya itu kehidupan menggereja. Untuk umat pada umumnya, meskipun selama masa pandemi ini kita tidak berjumpa secara fisik, baik itu dalam misa di gereja atau dalam kegiatan-kegiatan rohani lainnya, maka saya menghimbaukan supaya kita semua tetap jaga kesehatan, stay at home, tinggal di rumah, dan mengikuti misa online. Ikutlah di Atmodirono, soalnya paling oke Atmodirono.